izin atau restu orang tua, karena ridho Allah itu tergantung dari restu orang tua. Kalau rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan pernah tergantikan. Yang penting kita tetap selalu berkarya walaupun banyak pro dan kontra di luar sana, yang walaupun banyak orang nggak suka, selagi pun kita baik sama orang, pasti ada juga cara orang tidak suka dengan kita. Betul sekali. Tapi kita tetap untuk memberikan karya yang baik, dengan karya lah kita membalasnya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadanyo basu balik kita di acara kesang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Nah, masih bersama Mbak Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sanak sadanyo. Nah, sambil makan siang, nah kita tontonlah Tampek Mota karena haliko bintang tamu kita adalah seorang manajer artis. Manajer artis, ada manajemen artisnya, ada Iko adalah seorang CEO-nya dari Frankie Manajemen. Kita perkenalan saja. Assalamualaikum udah Frankie. Waalaikumsalam Bang Desbi. Iya, ya Bang. Dah, namanya Frankie Manajemen. Iya. Nama udah Frankie. Iya. Oh, berarti nama manajemennya dari nama surang ya? Benar Bang. Oh, agak-agak ya. Biasa dipanggil udah Frankie. Jadi waktu itu kenapa nggak langsung nama udah aja, langsung dipakai ke nama manajemennya gitu. Oh gitu, siap-siap. Nah, Iko adalah manajemen artis. Nah, kalau boleh tahu saya kata Mbak Asih, kok sampai terbentuk Frankie Manajemen kok. Nah, gitu. Boleh cerita dari zaman SD. Boleh, baik Bang. Sebenarnya nggak ada terbesit kenapa bisa lahir atau terbentuklah Frankie Manajemen ini. Mungkin karena ada background Frankie sendiri yang sebagai seorang dulu awalnya sebagai penari, terus sebagai model dan pernah gabung sebentar di agensi Jakarta. Terus sering hobi lah kayak di dunia musik segala macam. Akhirnya ketemu sama seorang penyanyi Sumbar lah. Karena kedekatan dengan dia dah dianggap keluarga, sebut dia namanya Bang ya? Iya boleh lah, biar apresiasi juga kan, karena bagian dari perjalanan hidup ya. Ketemulah dengan itu namanya si Janoki, penyanyi hits Sumbar. Ya. Karena kedekatan dengan dia, waktu itu kan lihat kan, oh nih jobnya banyak ya. Kenapa sih kok nggak ada manajer ya? Katanya. Waktu itu coba untuk masukin proposal ya. Di sana dimintanya kayak soal penawaran tuh ada artis, ada manajernya. Oke. Jadi kata si Jan, ya udah langsung udah aja, kalau lu sana sendiri yang jadi manajer kan lebih plong lah ya, lebih nyaman lah ya. Akhirnya terbentuklah Frankie Manajemen karena dari sana lah Bang Desbi. Oke, siap. Soalnya intinya PT juga kan. Oke, balik yang ke belakang dari step. Berarti awalnya udah model. Dulu dari SMP itu penari Minang. Penari Minang berarti tradisional. Oke, itu di Sanggar. Enggak, waktu itu Sanggar SMP aja. Oke. Itu lanjut tamat SMP langsung ke SMA, masuk SMA Adabia. Di sana ikut ekskul kayak drum band gitu kan, musik. Sempat masuk studio latihan. Iko seniman sejati kok. Tapi semuanya diikuti ya Pak. Iya. Sempat gabung sama marching band waktu SMA dengan marching band Perhubungan Kota Padang, diajak. Akhirnya ikutlah acara-acara Kota Padang, kayak ulang tahun Kota Padang, terus kayak event Kota Padang lah. Setelah tamat SMA masuk ke Protekes kuliah dulu kan, di Protekes Kemenkes Padang. Di sana semuanya keluar ya Pak. Semuanya keluar kok. Maksudnya semua bakat kok dikeluar sekolahnya. Apalagi dengan dosen-dosen yang mensupport kan. Pernah dari waktu itu acara tahun 2000 berapa ya?
2008 ikut ada study tour ke Jakarta dan mewakili kampus OTK tadi yang sanitasi lingkungan itu untuk bawain tari Minang di Jakarta. Oke, itu udah Frankie seorang atau tim? Ada tim dari kampus. Oke, Terus siap, coba-coba masukin apa? Dulu ada kayak cover-cover gaul ya. Oh, ada ya. Beken keren Akhir balik. beken. Kayak gitu ya. Majalah-majalah gaul Majalah. gitu ya. Terus Siap. setelah tamat coba merantau ke Jakarta. Pas di Jakarta ada agensi yang nelpon untuk gabung. Itu untuk yang cok sampul bukan ya? Kayaknya yang kemarin tuh kayak perjalanan Oke. yang lain kan lihat-lihat di teleponnya masuk. Tapi sebentar kan karena dulu gimana ya Bang, pengennya dulu emang karirnya di sana dunia entertain tapi tidak ada restoran tuh. Oh, oke, tidak apa-apa. Ya kan ada juga jalan karena itu ada hikmah kang mari kok nak do perjalanan kayak itu tuh nak terbentuk Frankie Management. Bisa Masih dimanajeri oleh orang lain. Orang gitu lain. kan. Oh, berarti pernah ikut kalau tiba namanya itu ya. Majalah-majalah zaman tahun 2000-an tuh kan hits banget. Nah, Bisa jadi. majalah ada beberapa merek ya. Terus Nah. comeback ke Padang itu kan Bang Desmi. Gabung sama agensi Padang. Oh, lah ada agensi di Padang tuh. Lah 2000 sebalik waktu itu. Dulu soalnya agensi. Oke. Gabung ikut model di sana nggak lama sih karena Frankie orangnya Nggak betah ya? Nggak betah. Oke. Terus ya jalanin dan dapat kerja. Oke, siap. Berarti perjalanannya tidak terlepas dari dunia seni itu sendiri ya. Mulai dari tadi tari Ya. sampai jadi model. Iya, benar. Sampai musik tadi ya. Musik di marching band kan musik kan. Iya, marching Jadi kan band. tinggal seni Orkestra rupa ya? sih yang kurang. Seni rupa. Seni rupa yang kurang. Seni rupa dong. Enggak, hobi Nggak, Bang. nggak hobi, Tapi oh, cuman oke. untuk sendiri ada. Oke, siap. Emang di sana lah entertain. Yang lebih menghiburnya lah ya. Oke, siap. Nah, karena itulah yang tadi ada artis yang di manajeri pertama kali itu malah terbentuk jadinya adalah Frankie salah jadi manajernya. Udah aja gitu ya. Oke. Saya itu terbentuk lah namanya Frankie Management. Benar. Tapi artisnya masih seorang waktu itu. Saat itu masih sendiri karena Frankie gini ya Bang. Cobalah ini dulu mudah-mudahan bisa bertahan dan lama-lama nanti bertahun ada yang gabung atau ada yang direkrut lagi. Tapi awal cikal bakalnya emang dari si artis yang penyanyi singer Sumbar itu. Oke. Nah, Giko, apa yang udah lakukan ketika pertama kali memanajeri seseorang artis? Kan yang namanya memanajeri seorang artis kok kan banyak loh tetek bengeknya gitu kan. Banyak. Tidak segampang yang orang pikirkan, ndak pitin sih dah lama loh. Iya. Apalagi mengatur jadwal segala macamnya. Benar Bang, karena kalau di Frankie kan Frankie Management ini lebih bagaimana ya Bang ya? Kami lebih mementingkan hubungan kekeluargaan bukan bisnis. Oke. Karena yang si Jian ini kan dulu karena kenapa dia nggak mau gabung dengan yang lain karena takutnya unsurnya bisnis ya. Kalau Frankie insya Allah tidak ada unsur bisnis. Jadi kita hanya hubungan kekeluargaan dan kalau hubungan keluarga masih enak ya Bang ya. Iya. Tapi tetap walaupun sama adik sendiri tetap ribet. Ngatur jadwalnya, cari jobnya, ngatur semuanya kan kayak sampai paling kalau eventnya agak lumayan kita mikirkan kostumnya ya, menyusun jadwalnya karena takutnya bentrok ya. Saatnya kadang waktu itu pernah karena waktu itu baru sendiri nih. Iya. Karena dapat job waktu itu mulai dikenal langsung bentrok ya susah dong nyari yang siapa lagi mau diturunkan. Iya, gitu. iya. Oh iya betul. Iko job datang sedangkan artis cie. Oke. Kan nggak Akhirnya niat. terpaksa cancel cie jadinya. Cari mitra aja tapi yang mau diajak kebetulan dia kosong palingnya gitu aja sih Bang. Oh, oke. Tapi yang tetapnya kan ada di kita tapi belum banyak ya. Siap-siap. Kalau boleh tahu sih, dari mana ilmunya dan dapat? Apakah karena PAI ke Jakarta tuh diterapkan di Ziko atau baca-baca atau apa? Bisa jadi karena udah banyak dapat
ilmu dari sanggar-sanggar sebelumnya, terus didikan sampai waktu ke Jakarta ya, walaupun sebentar tapi diambil ilmunya gitu. Intinya ya tetap itu disiplin, ya palingan jujur dan transparan aja sih Bang. Itu betul transparan kok, karena masalah piti-piti wah kadang de piti sarati rusak, pertemanan rusak, perjanjian kontrak. Oke, itu kalau boleh detailkan kalau yang boleh dibuka saya mengasih sih kerja seorang manajer artis kah? Kalau menurut Frankie sendiri, yang di Frankie Management yang Frankie handle itu yang paling utama pasti mencari job ya Bang ya. Mencari job, mencari relasi, menawarkan artis kita ke WO atau event IO ya. Terus mengatur jadwalnya, data susun, terus diatur jadwalnya, terus siapin yang mana sih yang cocok sih acaranya ini, kostumnya ini gitu. Kalau acaranya lumayan besar, kita pakai desainer buat tunjang penampilannya. Betul. Karena kalau kostum dan itu pasti menunjang banget ya Bang ya. Betul. Walaupun lookingnya oke, tapi kostumnya nggak apa tuh. Kostumnya nggak pas, aduh cewek. Terus paling ngatur jadwalnya, terus paling menghandle. Yang intinya kita harus fokus. Takutnya nanti kita udah terlist tanggal segini, takutnya masuk lagi tanggal, orang mau nelfon atau calling, kita harus tahu itu udah berisi ya gitu. Udah harus fokus dan nggak bisa dicatat ya. Emang harus dicatat, masuk ke kalender ya. Masuk ke kalender, tanggal sini berisi ya. Oke. Itu bayang juga. Seru nggak sih? Kayaknya ini hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar. Pasti berarti nyaman berarti lama berarti ya. Oke. Selama yang udah manajeri itu alah bara orang dari mulai tahun barat yang Bang Dian tuh? Kalau pertama kali bentuk itu secara perkenalan itu 2021. 2021. Oh berarti 2001 awal-awal, terus akhirnya bentuk akhir-akhir tahun. Mungkin ini jalan tahun ke 3 ya. Itu alhamdulillah yang tetap sama Frankie, maksudnya yang udah gabung itu mungkin udah sampai sekitar 10 ya. Banyak mah. Tapi Frankie ngambilnya nggak di sini. Frankie manajerin itu nggak penyanyi aja Bang. Ada penyanyi, ada model. Alhamdulillah kemarin baru gabung juga band ya. Band Frankie Valli yang terbaik lah mainnya. Kita gabung, kita rekrut jadi satu grup. Baru gabung, terus kemarin desainer. Ada satu desainer, terus fotografer dan model juga. Banyak mah. Itu kan beda-beda tema kok. Nggak sakit kepala. Intinya kalau sakit kepala pasti kaki palu Bang. Banyak. Tapi itu aja dijalanin. Karena hobi tadi dia enjoy aja Bang. Oke. Wah, masih pengen mengulik-ngulik kok. Tapi kok ada VT yang lah disiapkan oleh tim dari TVRI Sumbar. Dari udah Frankie. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Selamat
dan sukses untuk Frankie Manajemen. Semoga karirnya dilancarkan dan sukses untuk kedepannya. Salam dari saya Muhammad Syarul Latif dari Talent Frankie Manajemen dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Nah, itu tadi perjalanan dan beberapa yang udah Frankie manajeri. Wah, ada penyanyi, ada penari. Iya. Ada yang terakhir si Latif, Latif. nak yang pernah dojo diundang di Iya. TVRI Tampek Mota. Itu baru gabung Agustus apa kemarin ya? Iya. Waktu Frankie jadi sponsorship waktu acara iya, Duta itu diambil di Poltekkes juga ya. Poltekkes. Oh siap. Tuh itu kalau yang kayak si Latif kan urang tapi banyak aja dari nyo saya bisa jadi penyanyi, saya jadi penari Iya. gitu ya. Kalau yang lainnya yang multi talenta kayak gitu juga. Atau kalau yang band saya gitu. Ya, paling Jian kemarin dia sempat diambil jadi model video klip lagu Minang tahun ini kemarin. Oke. Tahun kemarin, maksudnya masih tahun ini bulan kemarin kayaknya video klip lagu Minang dan dia jadi model. Padahal dia penyanyi, dia ambil jadi model. Oh sama jawab. Oke. Nah, kan dari banyak memanajeri kok Iya. dari beberapa jenis menurut awak gitu kan. Itu tantangan tersendirinya apa sih dengan banyak tipe kayak gitu? Mungkin dari sebanyak itu ya Bang ya. Paling beda karakter ya, beda pemikiran. Pasti ada tantangannya banyak. Belum lagi kita dengan pihak luar ya. Kadang ada pasti ada duka dan sukanya. Kadang kalau yang paling parahnya kadang-kadang sempat ditolak, belum cocok nih buat acara kita gitu. Misalnya kita nawarin nih artis kita buat event yang orang bikin. Karena jawabannya ya bikin karena ya kalau Frankie sih nggak jadikan itu sebagai apa ya, walaupun banyak tantangan yang seperti itu sampai bikin sakit kepala. Itu jadikan suatu semangat untuk tetap berkarya, tetap untuk kita bukan bikin kita down enggak. Walaupun jadikan tantangan itu sebagai untuk kita semakin semangat untuk berkarir dan berkarya lagi. Oke. Pro dan kontranya banyak loh Bang, kalau entertain. Wah, iyalah kalau kan karena entertain kok kalau orang mencari lihat di TV misalnya Pasti negatifnya banyak hal-hal yang tidak terungkap ya. Apalagi masalah manajerialnya. Benar. Itu cukup rumit apalagi kita berhadapan dengan orang yang banyak kok beda-beda sih pemikiran. Beda-beda. Apalagi di Ciek band saya aduh misalnya balik murang, balik murang apa lu. Kalau dari beberapa jenis itu mana yang paling ribet secara memanajernya? Paling yang Latif karena dia punya di luar dia kan punya sanggar juga. Oke. Paling kita tuh kalau memang ada yang cocok job buat dia paling di calling dulu ada bentrok nggak, paling itu. Kalau Jian sih pasti juga dia kan ada juga personil di tempat lain ya. Paling kita seperti itu. Intinya komunikasi. Oke. Palingan kalau ada soalnya dia walaupun tetap sama Frankie Manajemen, kadang dia tuh ada juga di band lain, maksudnya tuh di grup di luar gitu. Tapi tetap semuanya tuh terkoordinasi dari Frankie Manajemen gitu. Jadwalnya tetap diatur gitu. Oke. Tunggu. Berarti udah Frankie kan memanajeri orang-orang kok. Iya. Tapi ada orang-orang kok ambil job di tempat lain yang tanpa melalui Frankie Manajemen. Ada. Mungkin sebelum dari dia gabung dengan Frankie. Tapi kalau lah bergabung dengan Frankie Manajemen, otomatis nak boleh ambil job dengan jalur lain. Paling ya seperti itu. Okay. Paling tetap jadwalnya dikirimkan. Jadwal dikirimkan Jadwal ya. kita cocokin. Kadang kita gini Bang, terlalu kita memaksakan atau terikatkan dengan kita tuh 100% tuh nggak mungkin ya. Oke. Paling intinya dia tahu yang legal manajemen kan sama Frankie gitu. Paling kalau di luar tuh palingan koordinasi aja. Paling koordinasi misalnya kok cara awak kok di bawah manajemen Bang Frankie kok. Awak penyanyi kok kan. Kira yang minta awak nyanyi harus anak awak kok. Iya. Terus anak awak beralih itu harus tetap koordinasi ya. Baru kemarin kejadiannya. Tuh tetap ada fee kawak, maksudnya kau udah Frankie-nya. Enggak ya? Enggak. Kalau itu kalau Frankie gini Bang, kalau boleh buka rahasia sedikit ya. Iya.
Kalau di Frankie di sini fee itu buat manajemen itu hanya bonus. Frankie di sini karena awalnya Frankie manajemen ini itu asas dasar kekeluargaan, sampai ke fee dan honornya pun kita transparan. Maksudnya gini, misalnya tawaran, misalnya ada job ini nyanyi di sini, paling di calling dulu, telepon misalnya siapa yang kosong, segini loh budgetnya. Ya udah nggak apa-apa katanya kan. Kalau udah oke kata dia, kita terima. Kadang ada beberapa job atau event yang budgetnya kecil ya. Pas buat budget si artis, Frankie terima aja. Karena kita ya intinya kalau Frankie gini aja, mencarikan rezeki atau apalah kan, uang untuk PT lah kalau untuk artis itu artis awak itu yang utama. Kalau yang buat manajemen Frankie sendiri itu bonus dari si artisnya lah. Artisnya. Gitu. Enggak karena tadi kan dibilangin itu kita nggak bisnis ya. Okay. Kalau bisnis berarti untuk fee manajemennya lebih tinggi ya. Nah iya gitu. Kalau misalnya ke artis ke, udah manajernya, manajemen fee-nya 40% ya, misalnya kayak gitu atau 30% gitu. Kalau yang udah ke berarti bara si artis kembali sih, bukan? Misalnya artis yang penting Frankie tahu budget dari per artisnya. Saja segini, paling nanti kita melempar ke tawaran ke IO atau WO-nya di atas itu gitu. Yang jelas ya persen-persen kita belum mau mengatur persen karena gimana ya Pak? Kita nggak mau menjadikan artis itu seperti apa ya namanya? Perah ya? Sapi perah, nggak mau. Karena itu adik-adik kita. Karena kita di sini awalnya mukanya kan bukan karena bisnis atau rekan kerja, bukan. Kita lebih cenderung, makanya Frankie manggil artis itu bukan artis. Panggil adik-adik aja. Gitu. Siap. Oh berarti bukan manajemen fee judulnya, tapi wak besar artis kau, wak tarif wak nyanyi misalnya 5 juta. Yang penting bule kau 5 juta, terserah Bang Frankie nio abara gitu. Kira-kira bisa seperti itu. Kalau kita mau targetkan kayak ada kontrak segala macam itu, kesannya kaku ya Bang. Tapi sejauh aku enggak ada masalah ya. Maksudnya karena gara-gara PT rusak hubungan. Ya, makanya Frankie seperti itu Bang. Tidak mau gara-gara uang, gara-gara pekerjaan ini membuat kita rusak kan. Makanya selalu kita harus jujur, transparan, dan tidak ada yang ditutupi. Bicara tentang ndak nia berbisnis kau tadi, itu mengabek manajemen. Sebenarnya apa ya Bang? Itu kalau bisnis yang diutamakan berarti apa ya? Masalah prioritas berarti ya. Makanya unsurnya lebih kayak kekeluargaan aja. Jadi yang kita rekrut, yang kita ambil itu benar-benar yang mau kerjasama dengan kita bersama, yang sama-sama ingin berjuang. Insya Allah rezeki kita kan gak kemana Bang. Betul. Kadang semua kadang ketik semua ketik lah Pak ya. Baraya reteh lambuk di bawah kan gitu. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah. Dengan manajemen ini banyak, lumayan lah. Yang ribet nggak sih kalau band? Kalau di pikiran awak dari sekian banyak kok yang paling ribet band coba. Karena orang rame gitu. Bisa jadi. Karena ngumpul ini kan, kalau personal satu ada jadwal sekian bisa kita tunggu. Tapi kalau band kan pasti harus tungguin dulu kan. Belum lagi ngumpulinnya, belum lagi nanti pas di lokasi cek segala macamnya pasti banyak ya. Belum soal sistemnya lagi gitu Mang ya. Tapi alhamdulillah kemarin event perdana ya. Yang cara tadi yang inaugurasi itu pakai band Frankie. Itu event lumayan besar. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan ada 10 artis kok kini kok. Ibaratnya 10 talent lah. 10 talent. Mungkin ada band tuh mungkin udah 5 orang gitu kan. Tapi wak anggap sih itu jadi cie kan. Ada 10 lah talent. Kalau di manajerial itu perlu pendampingan tarif nak sih? Misalnya Iko ada si band A perform di hari Sabtu,
Iko dulu si Jan saya tadi di hari Sabtu lo harus didampingi artis-artis kah? Setiap ada cara. Kalau dia udah. Kalau pengennya mau didampingin. Tapi kan Frankie di sini kan tidak ngurus manajemen aja. Frankie juga kerja ya. Oke. Terus palingan kalau saya pengennya dia didampingi, tapi tergantung apakah di hari itu Frankie bisa atau tidak. Karena soalnya dari yang 10 itu tidak stay di Sumbar aja kan. Oh gitu. Ada 2-3 ya di Jakarta. Oh, keren aja. Itu acara namanya secara online saya. Secara online aja. Paling ya secara online, makanya paling nanti kalau ada panggilan nanti bilang aja, di calling gitu aja sih bang. Sejauh ini masih aman-aman aja. Masih aman-aman ya. Di Jakarta itu ada model, ada penyanyi. Yang tadi yang nyanyi di event Marawa apa tadi yang Bekasi itu, nah itu dia. Itu artis Jakarta atau? Jakarta stay ya. Tapi punya penyanyi orang Minang. Dia orang Minang. Orang Minang asli orang Awak. Asli orang Awak, lagu Minang loh. Nyanyi di acara orang Minang. Ikatan Keluarga Minang. Ikatan Keluarga Minang, IKM ya. IKM kemarin di Bekasi sama di Depok kemarin. Kalau di daerah Jawa tuh sedang banyak-banyak acara. Oke, nah dari 10 kok masih ada potensi ditambah kah atau cukup di 10 tuh saya dulu atau Pengennya pasti ditambah ya Pak. Oke. Tapi intinya gitu, Frankie mencari talenta-talenta yang punya karakter, yang punya daya tarik atau good looking, yang punya attitude. Frankie nggak mau kalau seandainya penyanyi yang suara bagus pasti banyak ya Bang ya. Yeah. Pasti banyak, pasti menarik. Tapi yang Frankie cari yang mau yang kekeluargaan, terus yang kedua attitude-nya yang harus dicari. Karena Frankie nggak mau punya talent yang sombong, yang gimana ya. Makanya kami dari Frankie itu awal berdirinya Frankie bikin sama Dian itu selalu mengedepankan kita harus selalu ikhlas dalam penampilan dan selalu ramah dalam kehadiran kita. Walaupun kan kalau kita di panggung pasti kita nggak tahu siapa yang lihat kan. Betul. Tapi kalau kita ada di luar orang pasti tahu dengan kita. Iya betul. Kalau seandainya kita tidak ramah atau sombong segala macam, pasti orang akan menjudge, oh itu artis si Frankie. Pasti itu orang tahu kan. Gitu makanya Frankie mencari yang berkarakter, yang punya attitude baik, yang bisa diajak untuk kekeluargaan gitu aja. Paling kalau mau menambah pasti ada. Intinya attitude-nya bagus baik di panggung maupun di luar. Oke, keren. Kan menjaga kalau kita jadi public figure tuh pasti diperhatikan orang. Soalnya Frankie sering kadang Frankie nggak ada dampingin si artis nih tampil. Karena banyak aja dapat foto. Dikiriman ini ya gitu kan. Ini tampil sini ini ya kayak gitu Bang. Jadi harus selalu menekankan pada adik-adik itu seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini punya adik-adik yang ya seperti itu. Alhamdulillah ramah, tidak banyak neko-nekonya. Dia mau nurut apa yang udah Frankie bilang. Itu yang wajib ya, yang harus. Kalau enggak tuh percuma awak manajernya kan. Ya kalau nggak mau dengar tuh ya udah. Ya. Intinya kita kan yang ngasihnya itu gimana? Pasti yang terbaik buat dia kan. Nggak mungkin yang nggak baik. Soalnya entertain itu pasti pikiran orang luar pasti negatifnya banyak kan. Siap. Tapi kita nggak semua yang di keluar ya. Oke. Kalau misalnya terjadi masalah-masalah kan misalkan ada dampingi. Kalau terjadi masalah-masalah kayak gitu tuh Ba'a sih itu masih tanggung jawab awak atau Ba'a, tapi ditahan dulu karena adanya kelewat. Oke, di sana-sananya kita akan lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Frankie, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Frankie. Kita lanjutkan yang tadi. Ya, baik. Agak tergantung tadi sedikit ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah ya kan di luar dugaan awak, kan tak doa situ dong misalnya. Entah itu dari pihak awak, dari talentnya atau dari penyelenggara acara pernah terjadi? Pernah, Bang. Mungkin kalau dari talent kita sendiri mungkin keterlambatan datang di lokasi palingan. Terus yang kedua mungkin ada
tidak sesuai dengan yang diminta sama penyelenggara. Misalnya minta lagu ini mungkin terlewatkan atau gimana. Oh, sedetail itu ya? Kadang ada request kan, Bang. Terus palingan itu aja. Terus kalau tapi nggak fatal sih, nggak terlalu dipermasalahkan juga. Paling nanti diganti dengan yang lain, lagu lagi. Tapi kalau dari pihak penyelenggara ada juga, padahal udah di booking ya dari DP segala macam, tertahunya dibatalin. Oh, pernah di cancel gitu. Oke. Paling kita kasih penjelasan sama yang pihak penyelenggara. Kalau seandainya sudah batal, otomatis yang di awal tadi hangus ya gitu. Tapi gitulah Bang, kalau kita di manajemen ini kalau tidak bisa tegas dan tidak profesional, kalau masih mengandung ada bawaan hati pasti kadang sedih juga kan. Iya betul. Kadang terbawa seperti itu. Tapi kita tetap kalau namanya tadi usaha ya, kita tetap profesional dan tetap tegas juga dengan apa yang kita janjikan sama orang. Saya sepuluh lagi lah DP kan, belum payment. Ya. Itu jadi acara PT untuk awak tuh. Harusnya gitu ya. Harusnya, kecuali kalau kita yang membatalkan, kita mengganti sepenuhnya kan. Betul. Kecuali awak yang cancel. Awak yang cancel. Okay. Atau kita mengganti artis yang diturunkan. Karena Frankie kalau sudah menjanjikan sama seorang acara atau IO event gitu, kalau Frankie mau ganti, Frankie konfirmasi dulu. Oke. Tidak mau mengganti sepihak. Kecuali kita nggak menjanjikan yang ini untuk diturunkan. Karena orang kalau buat, alhamdulillah kalau buat jangan pasti orang udah tahu ya. Yeah. Pasti kadang orang malah minta request dia kan. Oh, berarti misalnya ada orang mau hubungi Frankie, artis 2 orang kayak gitu saya biasanya. Ya artis 2 orang. Oh, kayak gitu, bukan langsung cuma beberapa kali yang minta request si Jan ya gitu. Banyak sih yang request. Tapi tergantung ya, yang intinya dia, yang pendampingnya terserah. Yang intinya ada dia gitu. Oh, siap. Oke, kalau misalnya kayak gitu, ada yang kayak force mayor kayak gitu. Di hari acara kira talent wak, entah itu Saki kah, entah itu keluarganya ada yang kemalangan kah, itu kan mendadak ya gitu, di luar dugaan. Pernah kayak gitu? Pernah sekali. Pernah. Itu bahas sih antisipasi kayak gitu. Paling dicari gantinya sekilat mungkin di sehari seperti itu. Paling nanti dikonfirmasi aja kalau yang ini berhalangan hadir, bukan karena direncanakan, tapi itu di luar dari dugaan kita. Paling kita minta pengertian dari pihak acara. Oke. Sejauh kok aman ya? Sejauh kok masih aman Bang. Masih aman. Semoga ke depannya masih aman. Soalnya akan aman-aman saya. Yang orang pasti, yang kalau dia tahu pasti dia minta itu kan. Karena itu yang ditakuti kan itu. Betul. Kalau yang pihak yang inti susah membatalkan kan. Tapi kalau yang di luar pasti bisa di-cancel karena dia sudah ada tanggalnya di acara ini gitu. Oke. Tapi kalau yang benar kayak ada unsana dia sendiri kan, atau dia sendirinya misalnya suaranya habis. Kadang pernah waktu itu suaranya habis. Pernah kayak gitu ya. Bisa habis lah. Karena full 2 hari, kadang 3 hari job kan. Kayak Jen tuh jobnya misalnya sekarang 2 hari langsung turut 3 hari beda kota, beda itu. Paling agak suaranya nggak memungkinkan, ya palingan dia cari ganti. Okay. Daripada dia tetap datang dan dia maksakan kehendaknya dia buat turun langsung tapi tidak maksimal, nggak bagus juga kan Bang penampilan. Kita kan menjaga kualitas kan. Betul. Dan itu pun kan masalah stamina ya Bang ya. Nyanyi kok sama olahraga. Apalagi diiringi dengan tarian. Wah ya Allah. Dia satu hari kan tampil sekitar 5 jaman. 5 jam? Kan kalau wedding kan dari jam wedding. Ya 10 sampai jam 4. Betul. Kadang kalau di rumah jam 6 kan. Iya. Kecuali event. Kalau event palingan maksimal 5 lagu lah kan. Ya tapi kan kalau acara barale lama juga kadang. Dia nyeman lagu. Kalau itu nasib-nasiban kan. Kalau di hari itu banyak yang nyumbang, alhamdulillah artis kita nggak nyanyi kan. Ada sih pernah. Kayak gitu. Kan artis sang nak nyanyi doh je. Boleh pitin ada. Itu risiko kan, Pak? Itu kan itulah nasib-nasiban di acara barale. Ada pernah berapa kali hanya 2 lagu. Satu hari itu 2 lagu. Sehari itu 2 lagunya. Karena ya itu biasanya wedding di rumah kan. Sekeluarga hobi nyanyi ya, kan. Hobi nyanyi.
Itu namanya itu kadang ada satu event yang tidak ada satu orang pun yang menyumbang. Jadi kita aja lah diajak aku nak dulu naik itu suka duka nak. Suka duka. Tapi mau gimana lagi kan orang membayar waktu itu ya. Itu full kan bayar gitu. Ada atau tidak kan kita dibayar sampai saat kan kita di awal kontrak dengan orang kan kita kasih tahu mulai jam berapa selesai jam berapa. Soalnya pembayarannya beda kan. Oke. Wih, ya seru-seru juga. Serunya lah banyak, dukanya ada yo. Dukanya ya waktu dengan keluarga berkurang. Ya betul sih. Kan jalan apa? Kadang mama papa, papa itu lihat di rumah, nak rumah dong, gitu. Mencari pitili lah. Oke, apalagi kini udah kerjanya bukan hanya manajemen kose ya. Benar. Nah, dan bunyi kabarnya, udah ada kegiatan lain ya? Iya, kalau boleh diceritakan. Di samping mengurus manajemen artis ini, Frankie juga punya kerja tetap sebagai kantoran di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Alhamdulillah, Ibu Direkturnya sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan Frankie ini gitu. Ya pastilah ucapan terima kasih ya Bang ya. Karena Frankie buka itu pasti ibu tuh tahu ya, dan ibu tuh kebetulan dia orang seni juga. Terus atasan langsung juga mensupport ya, Pak Anton. Tuh ya kadang-kadang merasa gimana ya Bang, ada lah terpakai waktu kerja yang sedikitnya untuk ngurus kegiatan. Tapi sejauh ini alhamdulillah pengertian dari teman-teman rekan kerja, karena yang utama kan Frankie kerja di rumah sakit kan. Kalau ini ibaratnya second job di luar pekerjaan. Terus Frankie samping Frankie kerja di rumah sakit Ibnu Sina Padang itu, Frankie juga kuliah. Iya. Kuliah masih melanjutkan studi ya Bang. Kuliah kemarin kuliah kan di Poltekkes jurusan Kesehatan Lingkungan. Itu D3 lagi. Udah tamat. Ibu-ibunya sampai sekarang alhamdulillah sejak karena dari cikal bakal yang waktu kuliah itu senior keluar sampai alhamdulillah udah berapa tahun ya. Sejak 2008 sampai sekarang masih dipercayai untuk mengurus event-event seperti acara inaugurasi di kampus. Sampai kemarin tanggal 18 November masih dipercaya sampai detik ini untuk mengurus dan menghandle acara Frankie sebagai IO-nya. Iya juga. Iya. Ada kita semuanya. Semua. Terus sekarang masih lanjut studi ya Bang ya, di kampus Universitas Eka Sakti Akademi Akuntansi Indonesia. Alhamdulillah masih kuliah nih. Hari ini ada jadwal. Wih. Kau memang padat merayap. Wah, pengen tahu lah cara manajemen waktunya, tapi ada yang kelewat. Oke, salah-salunya kita akan kembali lagi berbicara dengan Uda Frankie, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Uda Frankie manajemen. Kebetulan bawa baju gini ya. 2022. Oke, siap. Kalau boleh tahu kan, kok kan ada bajunya kok. Personilnya berapa orang? Yang maksudnya yang di manajemennya kok? Masih sendiri Bang. Oke, berarti awak manajer sama. Oke, siap. Nah, kalau misalnya kan itu kan masalah memanajeran orang lain. Iya. Waktu orang atur, jadwal orang atur, kegiatan orang sampai ke baju orang atur. Kalau mengatur diri sendiri dah kan ikut lah kok. Itulah. Kadang banyak cuitan-cuitan di luar kan. Kayak ya lu mah atur orang, diri lu kapan sih diatur gitu kan. Kadang sempat ya ada titik-titik di mana kita merasa bahaya Bang, downnya nak Bang, masa lelah, sangat latih sampai demam. Sebenarnya ini
kondisi nggak bagus sebenarnya, tapi diusahakan udah terjadwal Oke. datang gitu kan. Tapi itulah intinya dijalani dan disyukuri. Karena di situ hobi kita yang mau seperti ini, berarti kita harus terima konsekuensinya seperti apa gitu. Walaupun lelah, walaupun capek, walaupun sakit, Oke. tetap dijalanin. Kita kok pilihan awak kok Wah, ya. ya. Pilihan awak, jadi awak harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Benar. Wah, keren. Kok tolong dipotong kejadian jedak-jeduk gitu ya. Ini mengambil risiko dari apa yang kita ambil. Yang penting kita sudah, kalau bisa awak milih, awak harus berani dan menerima apa-apa sih konsekuensinya, entah itu positif, entah itu negatifnya. Benar. Oke, harus gitu ya. Harus. Kini kuliah di di Eka Sakti di akuntansi ya? Ya, jurusan akuntansi, Akademi Akuntansi Indonesia. Itu kan agak melenceng sedikit Melenceng. ya. Dari pertamanya Poltekkes. Poltekkes. Di Poltekkes itu apa jurusan? Sanitasi lingkungan. Oh, oke, sanitasi lingkungan. Nah, perginya ke akuntansi nih. Ya, akuntansi. Hobi di seni. Hobi di seni. Tuh, dan kabar burungnya kan ada pula tuh mau perdana WO. Wedding Organization. Organizer. Wedding Organizer. Nah, Organizer. gitu. Ya, di samping pasti kita punya planning atau usaha yang lain di luar dari manajemen, karena kita punya semuanya. Kenapa tidak buka aja satu WO? Alhamdulillah ada next project nanti pakai WO Frankie sendiri bulan awal tahun depan. Namanya Tetap Frankie Manajemen. Oh, tetap Frankie Manajemen. Tapi Ya. di Frankie Manajemen kok ada sub bisnisnya WO kok. Ada WO, ada WO, ada IO sendiri, Ada agensinya. ada agensinya. Oke. Ini baru orang bisnis nih. Baru keluar bisnisnya. Keluar bisnisnya. Itulah bedanya Manggale sama berbisnis ya. Ya. Kalau Manggale baanan keuntungan, kalau berbisnis baanan usaha uko berkembang taruh. Itu bisnis Anda kan ada kodenya tuh. Bisnis Anda jalan, Andanya jalan-jalan. Kalau ada catering juga ya, Pak. Catering ya? Ya, di kantor juga jualan catering, sambal harian. Oh, sama sambal jelek-jelek. Ya, sambal menunya beda-beda per hari. Nggak ada sambal jelek-jeleknya. Ada sambal jelek. Sampai di galaan dipanggil udah sambal. Pergi sambal. Ya. Kalau nggak buka pasti orang tuh nanya. Kok nggak jualan, Bang? Nggak jualan udah. Kadang Itu ada kadai. Nggak, kita cuman itu, Bang, sambal delivery gitu. Kan ada kakak punya catering. Oh man. Nah, jadi kita menunya per hari, nanti kita jual di kantor. Jadi berbeda harian tuh menunya. Tiap hari beda. Ada Nanti menu kita share hariannya. ke grup, ada grupnya di kantor. Deras sudah dicari piti. Yang penting di madu sahur situ Yang ada penting piti masak. mencari rezeki yang halal dan barokah. Halalan Alhamdulillah. wal barokah ya. Halal toiban. Halalan toiban. Alhamdulillah, Frankie menspil sedikit ya, Bang. Siapapun yang pakai jasa dari Frankie Manajemen, otomatis sedikitnya langsung kita infakkan dan sedekahkan. Itu betul. Jadi otomatis tidak langsung orang yang memakai jasa kami sisihkan untuk diinfakkan. Alhamdulillah udah jalan. Oke, berarti entak donasi lah ya. Donasi. Intinya gitu. Setiap orang memakai jasa Frankie Manajemen, alasannya membantu orang untuk via Frankie Manajemen itu berdonasi langsung ya. Iya. Oke. Kenapa kayak gitu? Kan dulu orang mikir, kok di sisi malu tak wale gitu. Ya, hitung-hitungannya apa ya, Bang? Karena rezeki kita mungkin ada juga rezeki orang lain di sana, Betul. ya, Bang. Jadi kita walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi kita menyisihkan. Jadi mudah-mudahan dengan segala macam seperti itu, manajemen kita diridhoi Allah kan dan diberkahi gitu, Bang. Jadi kita nggak mengutamakan ya yang tadi itu tuh, tetap tidak mengutamakan unsur jual beli dan bisnis gitu. Tapi kita tetap sesuai dengan ketentuan di awal dan kita menyisihkan. Jadi orang tuh mungkin merasa puas juga ya, Bang ya. Otomatis dia yang dia kasih ke kita tuh kita sumbangkan. Oke. Nah, Iko sebuah bisnis yang dan ratu-ratu loh. Itu tergolong kalau kecil orang kini filantropi lah ya, filantropi. Ada kedermawanan di situ ya. Yeah. Bahkan pebisnis hebat tuh
rata-rata yang nomor satu yang dia itu adalah filantropi loh. Iya. Iya kan. Dan awak yang usaha ketek-ketek kok ndak lo mencoba atau gitu. Sedangkan Iya. orang yang sih Bisa. ya bisa harus tetap disisihkan, ada hak orang lain. Wah. Karena langsung bagi planning kan, serta ada misalnya ada tanggal ini ada job, pasti kita udah listkan di sana. Oh ini buat donasinya sekian gitu. Tergantung besar atau tidaknya job di hari itu di tanggal itu. Oke, pakai persenan gitu juga enggak? Misalnya 2,5%. Enggak. Oh, enggak ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Itu kan bukan zakat. Oh iya, ini sedekah ya. Betul. Wih keren. Wah. Berarti itu situ tergabung di Frankie Management sadolahnya sub bisnisnya termasuk yang ikut kan enggak bisnis tapi ada donasinya di situ ya. Ya ada. Oke. Kalau misalnya ada kawan-kawan di rumah yang new memakai jasa Frankie Management, mbak caranya? Kemana kita menghubungi gitu? Itu. Kan kalau bagi klien-klien atau teman-teman yang mau memakai jasa kami bisa menghubungi atau Instagram di Instagram Frankie Management atau di nomor telepon di 0852 74 57 3389. Oke, kalau berarti Nio makai jasanya bisa diulang kok balik aku mah. Apa saya? Melalui Instagram. Aku beli Instagram Frankie Management yang bisa jasa yang bisa diambil dari Frankie Management ada artis, penyanyi, ada model, ada penari, ada band, ada organ, ada pelaminan, ada pelaminan, ada catering, ada mua makeup artist, ada MC. Apa pokoknya almogada lah, apa mau gua ada. Ya, kita menyediakan. Oke. Jasa ada enggak ya untuk konstruksi bangunan ada. Belum. Beda konsep. Terus 5 lenceng ya. Yang penting ada yang berhubungan dengan seni-seni pertunjukan lah ya. Oke, siap. Keren sih. Rencana ke depan loh. Rencana ke depan Frankie mau ada lagi dalam proses mau bikinkan single untuk Jean Noki. Membikinkan single langsung diproduseri oleh Udanya sendiri. Oke. Kalau membikinkan kok kan lagunya udah membuat atau atau bukan maksudnya tuh produsernya Frankie, kita lagi mencari pencipta lagu yang cocok buat Jean. Awak salah. Boleh. Maksudnya langsung diproduksi oleh Frankie sendiri. Insya Allah mungkin tahun sekarang lagi penjajakan, lagi proses ke sana, mungkin insya Allah Januari. Terus yang kedua ada mau menyiapkan Latif untuk mengikuti Uda Uni Kota Padang dan Duta Genre Kota Padang, insya Allah itu bulan Februari. Jadi dari sekarang kita belajar dan untuk mempersiapkan dirinya. Paling itu yang selanjutnya paling ya memplanningkan dan mempreparekan banget WO ini ya. Di samping job-job yang lain. Itu. Alhamdulillah kalau untuk Jean sampai April sih udah ada jobnya. Udah aman lah itu ya. Tapi itu ya namanya kita tetap pengen Ajan tuh punya single ya. Satu-satunya single dulu, single sendiri. Kali sekarang kan baru menyanyikan lagu-lagu orang. Kayak cover gitu lah ya. Itu bawa nyanyi orang pas wedding, tak event. Iya, siap. Oke, itu yang short plan kan. Kalau jangka panjang mananya ingin membuat negara baru. Nggak boleh tuh. Oke. Ada jangka panjangnya. Frankie Management ingin menjadi artis nasional. Sempat kemarin bukan sempat sih, masih sih freelance dengan Dara Badara. Siap, Dara Badara. Tuh keren mana tuh. Boleh juga nanti kalau melalui Frankie bisa. Siap. Langsung ke dia bisa juga. Ke Dara Badara langsung bisa, melalui Frankie bisa juga. Tapi kalau melalui Frankie mungkin lebih murah ya. Iya. Itu bahasa marketing ya. Oke. Tips sakete quote untuk closing statement untuk kawan-kawan di rumah yang mungkin Nio jadi bagian dari Frankie Management dan semacamnya. Sebelum itu Frankie mungkin sebelum tips ya Bang mau mungkin mengucapkan sama orang tua pasti kan sudah mendukung dan mensupport, karena kalau Frankie selalu kalau ada kegiatan kemana pun pasti minta
izin atau restu orang tua, karena ridho Allah itu kan tergantung dari restu orang tua. Apapun datang ke sini pun tadi pokoknya apapun kegiatan selalu ngomong cerita sama mama ada seperti ini, dan siapapun orangnya pasti dikenalin. Itu yang kedua. Selanjutnya paling Frankie mau kayak bilang sama adik-adik kita tetap semangat, tetap kompak selalu ya, karena ini keluarga ya, bukan bisnis yang tadi. Terus kalau kedepannya paling kita kita tetap semangat, tetap berusaha. Yang penting rezeki sudah diatur oleh Allah. Okay. Jadi kita selalu memesankan sama adik-adik itu, kalau rezeki itu tidak akan pernah tertukar, tak pernah tergantikan. Yang penting kita tetap selalu berkarya, walaupun banyak pro dan kontra di luar sana, yang walaupun banyak orang nggak suka, selagi pun kita baik sama orang, pasti ada juga cara orang tidak suka dengan kita. Betul sekali. Tapi kita tetap untuk memberikan karya yang baik, dengan karya lah kita membalasnya. Nah betul, balas dana terbaik itu adalah dengan karya. Tetap okay. Berproses dan semangat. Jangan pernah ini hanya sebagai ladang buat cari rezeki, tapi untuk kedepannya kita tetap berkembang lah. Jangan berhenti sampai di sini ya bang. Ya, yang penting terus berkembang, terus perbaiki diri, evaluasi diri untuk yang terbaik. Tetap kedepannya. itu tadi tagline-nya, ikhlas dalam penampilan dan ramah dalam kehadiran. Itu moto dari kita. Oke, keren. Terima kasih udah Frankie lah datang ke Tampe Mota. Semoga kawan-kawan di rumah banyak mengambil hal-hal positif dari pembicaraan kita 1 jam ko. Oke, saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.